Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di malam ini, jam 22:21 menit. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan. Semakin hari semakin penuh dengan pencerahan. Kenapa? Karena Anda setia mendengarkan cahaya kehidupan. Anda setia mendengarkan catatan harian. Setiap hari saya mengupload satu audio berisi pengalaman dan inspirasi dari apa yang sudah saya kerjakan di satu hari ini. Bisa saja apa yang saya kerjakan itu sama dengan Anda memiliki situasi yang sama, tapi saya menyikapinya dengan respon yang berbeda. Sehingga ketika responnya berbeda, maka otomatis hasilnya juga berbeda. Malam ini hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan tentunya sudah share ke banyak orang, ke grup WA Anda, ke Facebook Anda, dan sebagainya. Itu artinya ketika Anda share ke banyak orang, Anda juga turut menyebarkan kebaikan. Satu kebaikan kembali menjadi 10 atau 100 ataupun 1000 kali kebaikan kepada Anda lagi. Dan artinya Anda juga membantu menyadarkan banyak orang tentang manfaat besar dari pikiran. Membuat banyak orang juga sadar bahwa hidup itu harus diprogram. Hidup itu harus di planning, harus direncanakan. Hidup itu harus dibuat programnya di pikiran kita masing-masing. Tuhan memang menentukan hidup Anda, tapi ingat, Tuhan memberikan kita hak untuk memilih apapun yang kita mau di hidup kita. Ketika Anda mau makan, Anda boleh kan makan apapun? Tuhan tidak melarang. Anda di food court, Anda boleh pilih menu apapun. Anda sendiri yang menentukan mau makan apa. Kalau Anda mau makan soto, ya ambil aja sotonya. Kalau Anda mau makan sate, pilih aja satenya. Sebetulnya itulah yang diberikan Tuhan kepada kita gitu ya. Bahwa kita sebagai manusia harus menggunakan pikiran dengan benar. Untuk apa? Untuk menentukan mana yang harus kita kerjakan di langkah berikutnya. Mana yang harus kita lakukan. Apalagi ketika masih usia muda, masih usia di bawah 40. Harusnya banyak aktivitas, banyak menghasilkan uang, dan harus lebih kaya. Paling tidak, ketika Anda usia 40, Anda sudah bisa punya mobil, Anda bisa punya rumah, Anda sudah punya tabungan, Anda sudah punya aset, ilmu, dan sebagainya. Tapi, kenyataannya, juga banyak orang lebih dari umur 40 belum punya apa-apa. Anda mungkin salah satunya belum punya mobil, belum punya rumah, padahal sudah bekerja puluhan tahun. Tapi tidak bisa punya rumah, tidak bisa punya mobil. Nah, ini apa yang salah? Akhirnya ada sebagian orang, apa sebagian kecil apa besar ya, banyak orang yang sudah dia usia pensiun, usia 60-an itu ngeluh. Ngeluhnya apa? Ya wes ngene iki, urip pensiunan gitu ya, atau ya sudah seperti ini hidup pensiun itu, ndak punya apa-apa. Inilah hidup pensiun itu. Padahal ada loh orang yang usia pensiun, usia tua itu dia santai-santai, dia jalan-jalan, dia nge-mall, dia ngafe dan sebagainya. Tadi ketika saya malam hari baru tadi malam ngajak makan Ami, Ira, dan mamanya itu ke sebuah restoran. Di situ saya melihat ada seorang suami istri berdua, usianya sudah lansia sepertinya, pakai mobilnya apa? Mobilnya Pajero gitu ya. Saya lihat bahkan karena kelihatan dari luar gitu kan, restorannya ada berkaca, jadi saya lihat datang turun seorang ya lansia. Sudah putih rambutnya, pakai celana pendek, udah pakai baju casual gitu ya. Istrinya juga sudah terlihat sudah lansia, tapi lihat masih segar. Kemudian masuk ke restoran, dia berdua makan di situ. Itu usia lansia, alias usia pensiunan.
Nah, bisa seperti itu kan? Kenapa? Karena sudah diprogram hidupnya sejak awal. Sudah dipikirkan, sudah dilatih pikirannya untuk membuat seperti itu. Hari ini tadi, kenapa saya ngomongin usia pensiun? Karena hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online setelah libur 3 hari. Kelas AMC online ke seorang bapak. Dia dosen, sudah senior gitu ya, sepertinya sudah mau pensiun dari salah satu perguruan tinggi di Sidoarjo. Ya, di Sidoarjo gitu ya. Kemudian dia cerita bahwa di saat usia saya sekarang, saya masih harus nanggung anak, harus biayai semuanya. Apa yang salah gitu? Nah, tentu ada yang salah di pemahamannya, salah di program, di pikirannya. Dulu belajarnya salah, bukan belajar akademik ya. Secara akademik Bapak ini saya akui dia oke, dia sudah S3, dia sudah banyak yang dia riset, tapi secara kehidupan dia salah belajarnya. Saya sering mengatakan bahwa gak ada hubungannya antara gelar seseorang, gelar akademik seseorang dengan pemahaman dia tentang hidup. Buktinya banyak orang tidak kuliah tinggi bisa hidupnya enak. Tapi juga ada orang yang kuliah tinggi hidupnya enak. Atau sebaliknya, ada orang yang tidak berpendidikan hidupnya susah. Berpendidikan akademik ya, tapi juga ada orang yang berpendidikan tinggi gelarnya hidupnya susah. Saya sering ketemu orang seperti itu. Ngeluh ketika sudah usia pensiun, padahal dia pintar sisi akademik. Tapi ternyata pintar akademik tidak cukup. Butuh pintar juga di kehidupan, pintar juga mengelola pikirannya, pintar juga mengelola impiannya. Bapak ini tadi salah satu contohnya. Saya sering ada juga teman-teman yang belajar AMC sudah di usia di atas 60-an gitu. Dan mereka muncul, saya masih bisa ya Mas ya? Apakah saya masih bisa? Apakah saya sudah nggak terlalu tua? Terus saya bilang, Bapak selama Bapak masih bernafas, Bapak masih sebagai manusia, masih normal nafasnya, maka Bapak masih bisa untuk menikmati hidup. Yang saya bilang, yang punya KFC, si Sanders, dia sudah tua ketika dia mulai untuk berbisnis KFC. Dan ternyata dia juga bisa. Artinya apa? Usia tidak ada hubungannya dengan semangat untuk berubah, semangat untuk belajar, melakukan perubahan di hidupnya. Jangan hanya bisa ngeluh, sudah usia tua ngeluh, aku kok gini ya, aku seperti ini ya, uangku hanya habis buat makan saja, inilah pensiunan. No, itu Anda sendiri yang berpersepsi seperti itu. Usia pensiun itu usia yang harusnya, yang kaya, usia yang penuh dengan kemudahan, menikmati bersama cucunya, jalan-jalan. Kalau Anda sedari muda sudah memprogram di kepala Anda, sudah menyiapkan semuanya, sudah men-setting dengan benar di kepala Anda. Kuncinya kembali kepada program di pikiran Anda. Jadi kalau Anda sekarang masih muda, menyia-nyiakan pikiran Anda menganggap nggak penting belajar pikiran, nggak penting memprogram pikiran, nanti Anda menyesal ketika tua. Dan ini banyak saya temui, banyak orang menyesal, kenapa nggak dulu saya ketemu AMC, kenapa nggak dulu saya ketemu Cahaya Kehidupan. Jadi ketika Anda bertemu Cahaya Kehidupan, Anda bertemu AMC, itu adalah kesempatan besar untuk Anda belajar bagaimana mengelola impian Anda, bagaimana merubah diri Anda, supaya apa? Usia tua Anda tidak sia-sia. Usia tua Anda tidak penuh dengan kesusahan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.